menghancurkan trust dan respect, dan ini akan merusak segala macam itu. Kembali saya ingatkan, jangan sampai terjadi kualitas orang yang diangkat adalah cerminan kualitas orang yang ngangkat. Jadi kalau tidak dicopot, ya memang orang yang ngangkat nggak begitu pusing dengan kualitas orang yang nggak bermoral begini, yang suka esek-esek tapi ketahuan begitu ya, kurang cerdas, dan memang sudah punya niat yang nggak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UI Watch kembali tampil, dan saya mewakili Watch akan menyampaikan masukan, kritikan, saran mengenai kelakuan dan kualitas manusia dan kualitas niat serta kualitas manajemen dari pimpinan KPU yang namanya Hasyim Asy'ari. Memalukan, betul-betul memalukan, dan tidak ada tanggapan sama sekali. Itu videonya ada begitu ramai menyebar. Dua hal yang memalukan, yang berbicara kualitas manusianya. Itu kasus esek-esek, pelecehan seksual kepada yang namanya wanita emas, Hasda ini, itu sudah menyebar luas. Saya nggak ngerti kok menang-menang wae ya. Dianggap ini biasa-biasa saja. Jadi bingung saya. Tanggapin dong kalau nggak benar. Kalau saya nggak benar ngomong, saya di publik, nggak betul itu. Ini diem aja. Jadi dengan anggapan, pemahaman, mindsetnya, alah kalau didiemin juga kayak ingin lalu ntar. Oh nggak bisa Bung. Anda pejabat publik baru diangkat. KPU pula. Itu yang pertama. Jadi secara personal, quality of life Anda, kualitas Anda sebagai individu. Waduh. Kalau guyonannya, kalau cowok yang bandel bilang, main Bung, rada pinter dikit dong. Pakai cewek yang lain lah. Jangan ini. Gitu ngomong, ini main kurang cerdas, istilah orang bandel bilang. Sampai bisa diomongin, diginiin, waduh segala macam. Jadi kalau Anda bandel itu ya lebih cerdas dalam tanda petik lah. Ini kan maunya gratis kali ya. Kalau betul dibantah lah, saya nggak tahu ini. Tapi medsos begitu jelas mengatakan, si orangnya ngomong. Ya kalau emang nggak benar, Anda jangan diem aja dong. Wanita emas itu dituntut, diapain? Sekarang beredar lagi di media sosial. Wanita emas ini ditekan, diancam, harus mencabut pengakuannya. Itu mah udah klasik lah, kita paham semua. Tolonglah Bung Asy'ari ya. Kita sama-sama laki-laki nih ya. Tolonglah, Anda pejabat publik, kualitas hidup Anda, quality of life Anda sebagai manusia, itu menjadi penting. Kalau Anda kelakuannya begini, waduh, Anda bukannya berterima kasih dan berterima kasih pada orang yang ngangkat Anda, yang mempercaya Anda menampar, mempermalukan muka orang yang mengangkat dan mempercaya Anda di sana. Jadi kalau Anda mengatakan terima kasih atas amanah kepercayaan yang diberikan kepada saya, pada orang yang mengangkat Anda, caranya bukan Anda tampil dengan kualitas hidup yang seperti itu. Itu nggak berterima kasih, itu melecehkan. Kalau Anda belajar yang namanya quality of life, Anda belajar namanya SU based IQ, Anda belajar namanya SU based EQ, kualitas hidup yang berbasiskan kecerdasan spiritual sebagai induk dari kecerdasan manusia dengan prinsip dan nilai-nilai, Anda udah selesai itu. Udah hancur-hancuran. Dan maaf untuk yang ngangkat, saya nggak tahu yang ngangkat, mungkin Pak Jokowi atau siapa. Ya jangan didemin dong, itu langsung dicopot aja itu. Nggak boleh pejabat publik baru diangkat udah esek-esek. Dari sisi kualitas. Tapi yang lain esek-esek banyak. Yang lain nggak sampai terbuka ke publik. Urusan dia langsung ke Allah barangkali. Ini kan di masyarakat aja tahu dilecehkan. Istilahnya kalau di kampung udah diarak itu. Ya, Anda gimana sih? Keluarga Anda bayangin dong. Jadi kalau orang bandel bilang, ya yang lebih pinter lah, lebih cerdas lah kalau mau esek-esek. Anda kan punya uang, bayar aja cewek yang cantik banyak. Jangan yang itu gitu loh. Jadi neken pakai kekuasaan, otorita. Anda
mengambil manfaat, take the advantage dengan posisi Anda, karena nih wanita emas nih butuh, wah syaratnya begitu. Waduh, kalau baca di medsos minta ampun. Kayak dari berita medsos saya kurangin lah. Kalau itu 100% saya kurangin jadi 70-80%, tapi tetap signifikan itu. Nggak bisa ngelak. Kualitas hidupnya menggambarkan itulah kualitas Anda sebagai manusia. Sisi yang lain apa? Waduh, rame lagi. Nah, ini sebagai posisi pejabat publik dengan organisasi KPU yang mengendalikan dan membawa KPUD rame. Bahwa beberapa KPUD mulai berbicara, ya kita ditekan, dipaksa harus begini, Lah, ini jadi ketidakjujuran lagi. Sehingga si Matemas bilang, udah diputusin kok yang nanti kalau itu yang menang siapa? Disebut namanya. Loh, kok jadi kesana larinya? Nah, saya nggak tahu loh, kalau Pak Jokowi mendiamkan saja, cuma dua kemungkinan. Pak Jokowi di bawah tekanan dari kelompok orang-orang tertentu yang memaksakan dia diangkat, atau Pak Jokowi memang juga terlibat dalam hal ini. Saya lebih memilih percaya yang pertama. Pak Jokowi dalam posisi yang sulit sekarang ini. Itu mestinya bisa langsung minta ke polisi, kok dilaporin, gitu kan. Kasus saya sih nggak pusing lah. Jadi itu ada berita, cek aja lah. Kalau udah disetel yang menang harus ini, yang ini, terus yang lain lagi apa? Wah, biaya ini dia kotak apa ya? Kotak suaranya kardus lagi. Ya elah. Lebih murah. Kalau lebih murah nggak usah pakai itu. Online aja lebih murah. Jadi pertanyaannya kalau model gini lagi, ini apa yang terlibat nanti kalau tempo hari sekian ratus orang meninggal dan tidak boleh diotopsi, ini nanti berapa orang? Diracun ini meninggal, orangnya berspekulasi seperti itu. Jadi cuma satu solusinya, ganti dan pilih orang yang tepat, yang benar, yang niatnya jujur. Sehingga orang sampai bertanya, kok Pak Jokowi takut benar turunnya? Kok Pak Jokowi takut betul diganti, ada apa? Yang nggak tahu saya. Pak Jokowi yang lebih tahu kenapa takut diganti. Jadi analisis, kesimpulan, spekulasi orang, oh barangkali kalau yang mengganti nanti bukan orang yang sejalan dengan Pak Jokowi, jangan-jangan, waduh banyak kasus yang akan diangkat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, nggak tahu saya. Tapi tolonglah, ini serius, KPU, jangan didiemin aja. Karena kalau begitu pemilu Pilpres apalagi 2024 itu udah mau kosong aja. Udah disetel segala macam. Terus ini. Jadi kalau ini semua anggota parpol masuk di KPU. Prosesnya terbuka ini segala macam. Kalau model kayak dulu ya direkayasa lagi. Mengulang lagi. Kalau bego sekali aja lah, jangan berulang-ulang begonya, saya bilang. Kira-kira gitulah. Jadi untuk Pak Asari, sebagai Ketua KPU, tolong segera klarifikasi ini, atau kalau Anda mau jantan, Anda bilang, saya mengundurkan diri. Orang kan respect. Jadi ini orang sudah tidak trust, Anda mau ditambah kehilangan tidak respect. Jadi susah gitu ya. Dan saya nggak, yang saya sesalkan, nggak ada tanggapan sama sekali, diam-diam aja. Kalau diam-diam aja artinya apa? Ini kalau ada yang lapor, mestinya polisi bertindak dan dia ditangkap, Anda ditangkap. Yang nggak tahu, belum ada yang lapor. Jadi untuk publik ini adalah pembelajaran bagaimana kita memahami dari perspektif yang saya sampaikan, yang saya pelajari dan jadi kompetensi saya, ini sudah menghancurkan trust dan respect, dan ini akan merusak segala macam itu. Kembali saya ingatkan, jangan sampai terjadi kualitas orang yang diangkat adalah cerminan kualitas orang yang ngangkat. Jadi kalau tidak dicopot, ya memang orang yang ngangkat nggak begitu pusing dengan kualitas orang yang nggak bermoral begini, yang suka esek-esek tapi ketahuan begitu ya, kurang cerdas, dan memang sudah punya niat yang nggak benar. Jangan-jangan, ada lagi spekulasi nggak benar. Memang dia dipasang dengan dititipi misi untuk begini-begini, menangkan sih. Ya jadi lain lagi. Kalau memang itu ya kita lihatlah. Tapi begitu dicopot, cari orang yang benar. Saya kira kalau Pak Jokowi turun pun diganti, dia akan diganti dengan elegan. Pak Sari,
lain kali lebih cerdas lah ya kalau main. Itu aja pesan saya. Kita sama-sama laki-laki, ya lebih cerdas lah. Jangan menggunakan kekuasaan untuk esek-esek segala macam. Kalau nggak benar tuntut si wanita emas itu. Itu kan pencemaran. Waduh, bukan pencemaran lagi tuh. Apa namanya nggak tahu saya. Segala macam. Ini kok diam aja. Nekan kiri, nekan kanan, percuma udah nyebarin medsos. Medsos tuh luar biasa loh cepatnya. Media mainstream bisa dikendalikan, medsos nggak bisa dikendalikan. Jadi mari kita pembelajaran, kita berbicara kualitas hidup seseorang, the quality of life, yang menggambarkan secara spiritual kecerdasannya. Orang ini punya kecerdasan spiritual yang tinggi, rich in spiritual capital, atau kaya dalam modal spiritual, atau dia poor, miskin dalam modal spiritual. Kalau begini, miskin modal spiritualnya. Terjemahnya apa? Kalau diukur SQ-nya, jongkok. Orang nggak tahu tujuan hidupnya, orang nggak jelas prinsipnya. Jadi prinsipnya bukan memberi manfaat, give dengan tulus ikhlas, tapi gua dapat apa? Take transaksional. Karena gua ketua KPU, gua harus dapat dulu esek-esek. Orang yang butuh sama gua mesti nurut, begini-begini. Waduh, ini bagaimana sih? Orang Betawi bilang, siapa lo? Itu aja pesan buat Pak Sari. Mari panggil timnya, diskusi. Kita cari solusi. Saya coba bantu bagaimana dari perspektif yang saya pelajari, solusi yang terbaik, yang elegan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.